Nyamuk Wolbachia itu akan menghabiskan nyamuk Aedes aegypti. Lah di dalam alam itu kan ada keseimbangan. Kalau Aedes aegypti itu hilang, pasti akan muncul spesies yang lebih ganas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Adi di Ngoko Podcast. Sekarang Indonesia dalam target depopulasi, Bu. Nah, Iya. itu apa ya disebutnya? Ketahanan Indonesia tuh sedang target. Kita bicara lagi sama Ibu Ibu Sidi Setelah Supari dengan kita ngobrol tentang nyamuk itu loh, Bu. Oh, iya. Nyamuk yang sekarang ini disebutnya tuh nyamuk bionik ya. Saya baca di media massa gitu, Bu, merupakan itu tuh ketahanan keutuhan bangsa tuh lagi genting dengan ada nyamuk yang Wolbachia ini, Bu. Ya, memang ada yang bilang begitu ya, tapi kalau Anda tanya pada saya, apa itu nyamuk Wolbachia? Itu nyamuk Aedes aegypti yang diselipin dengan bakteri Wolbachia dari lalat kalau nggak salah. Jadi mereka menyelipkan begitu dengan hipotesis bahwa itu bisa menurunkan angka kesakitan demam berdarah. Dan penelitian itu yang melakukan adalah peneliti dari Gajah Mada dan dibantu oleh WMP. WMP itu LSM asing yang dibackingi oleh Bill Gates. Nah, kemudian dibiayai oleh Pak Tahia. Pak Tahia tahu nggak? Konglomerat kita yang punya saham besar di Freeport, yang pernah nolong Pak Dahlan Iskan itu. Oh, iya. Ya, makanya Pak Dahlan Iskan kan tulis tentang itu. Iya. Karena dia pernah, Pak Dahlan Iskan pernah ditolong, diberi modal gitu sehingga bangkit kembali. Nah, kemudian katanya ini loh ya, saya cuma ceritanya dan saya juga itu baca di tempatnya Pak Dahlan Iskan bahwa dia dibiayai oleh Pak Tahia. Nah, sebetulnya yang menemukan nyamuk Aedes aegypti diselipin Wolbachia itu adalah orang Australia. Orang tahu itu. Iya, itu dari Monash University yang bekerja sama dengan WMP. Nah, kemudian itu diimpor ke kita. Telur-telur yang dari itu diteliti oleh beliau ini. Penelitiannya it's okay. Sudah menurutin, saya kira sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Dan terbukti bisa menurunkan angka demam berdarah. Betul, tidak ada yang menyual. Lah, karena ini terbukti, makanya WMP kepingin menguji coba atau ingin meneliti nyamuk-nyamuk itu disebarkan di 11 negara. Termasuk Indonesia. Indonesia daftar. Oh, daftar Ibu. Ya daftar lah. Bukan di random pamanya. Iya, kamu Indonesia gitu. Enggak, saya pokoknya pengen menterinya. Katanya loh. Iya. Waktu kemarin dengar pendapat kan saya dikirimin. Dengar pendapat itu menteri itu berpikir pengen mengimplementasikan. Loh, kalau mau mengimplementasikan itu harus dikaji lagi, dihitung lagi apa efeknya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang terhadap ekologi, terhadap kesehatan masyarakat, terhadap ekonomi, terhadap sosial, politik sosial dan sebagainya. Jangan serampangan begitu. Justifikasinya harus jelas. Kita itu 50 tahun tidak ada masalah dengan demam berdarah. Yang paling berat pada tahun 2007 pada waktu saya. Tapi setelah itu case fatality rate, angka kematian karena demam berdarah dalam 10 tahun terakhir pun tidak pernah melebihi 1%. Jadi di bawah gitu rata, gitu merah warnanya. Ya, nanti saya kasih nanti bisa diselipin
Nah, yang sangat meningkat itu misalkan incidence rate-nya. Incidence rate itu bukan untuk melihat tren suatu penyakit. Kalau untuk melihat tren suatu penyakit, jangan dilihat harus case fatality rate. Case fatality rate itu kematian. Kematian, jadi itu kematian karena penyakit itu. Dampak dari penyakit itu. Case fatality rate demam berdarah itu kurang dari 1%. Kalau COVID dulu 3%. Nah, inilah jadi kenapa kita sudah sukses mengendalikan demam berdarah yang konon sekarang tidak diakui sendiri oleh Kemenkes. Padahal Kemenkes itu sukses loh, malah Kemenkes nggak mengakui. Kalau sudah sukses mengendalikan demam berdarah dengan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal, yang bu itu yang dipakai. Kenapa kita mesti mengundang nyamuk? 3M itu Bu ya? Ya, PSN, 3M, PSN pembersihan sarang nyamuk. Lakukan tiap hari Jumat. 3M, ayo kita kuras-kuras, kemudian menutup, mengubur. Nah, kemudian 3M plus, kalau ada yang ini dijualin misalkan, yang bisa bikin genangan. Jangan ada genangan sedikit pun. Kemudian Jumante selalu mencari jentik-jentik nyamuk. Kalau ada jentik nyamuk kita bunuh. Lah kok sekarang ibu-ibu disuruh jadi ibu asuh jentik-jentik nyamuk loh susah. Nah itu jentik-jentik nyamuk dibunuh. Nah dengan cara yang sesuai dengan kearifan lokal itu kita berhasil mengendalikan demam berdarah dengan baik. Apakah Anda pernah dengar ada KLB? Apakah Anda dengar rumah sakit sampai berlimpah-limpah? Enggak ada. Kenapa tiba-tiba mengundang nyamuk? Ya, jadi kearifan lokal itu tadi Bu ya harus diperdayakan lagi sebetulnya. Kenapa tiba-tiba nyamuk itu didatangkan? Iya, dengan kearifan lokal biaya lebih ngirit dan kemudian memberdayakan rakyat. Ayo kita gotong royong. Rakyat menjadi guyup lagi, tidak gampang dipecah-pecah dengan pemilu, tidak bisa dipecah ini karena kita bersama-sama membasmi nyamuk demam berdarah. Lu kan keren. Ya, tapi sekarang kan nyamuk itu nah, kenapa mesti pakai cara yang aneh-aneh gitu? Untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti, tapi tengah nyamuk Wolbachia itu. Iya. Sama aja kayak nyamuk itu mutan dong Bu, bionik. Ya, menurut mereka tidak. Tidak. Tapi menurut teman-teman saya yang ahli molekuler biologi itu bisa terjadi. Ya kita belum tahu mutasi genetik. Kalau selamanya profit itu nggak terjadi. Tapi nanti kalau 6 tahun, 10 tahun kita nggak tahu. Ada perusakan ekosistem nggak Bu? Nanti di belum tahu. Belum tahu juga efeknya kayak gimana. Belum tahu. Itulah yang saya prihatinkan. Bu yang jelas gitu. Justifikasinya kenapa Pak Menteri memilih itu. Kok ada yang sesuai dengan kearifan lokal. Yang murah, meriah. Nggak buang-buang biaya juga. Nggak, tidak buang-buang duit. Itu kita nanti import loh. Nyamuknya kita import. Ya apalagi sekarang kan tahun politik nih Bu. Jadi orang lupa nih fokus ke 3 paslon ini kan. Sampai lupa tiba-tiba nyamuk Wolbachia datang nih. Diam. Tiba-tiba ada yang kena jepret. Karena kan virus nyamuk ini kan sudah terdampak di Jogja, sudah tersebar. Iya. Daerah Jawa. Cuman di Bali katanya saya dengar nggak juga Bu, yang nggak jadi. Ya, jadi. Karena masyarakat Bali kokoh bahwa jangan sampai ada penyebaran. Ya, karena masyarakatnya menolak. Gimana Jakarta? Apa itu benar? Kalau Jakarta kalau masyarakatnya nggak menolak ya disebar. Kan bisa aja Bu, diam-diam itu nggak juga. Sebetulnya nggak boleh diam-diam. Katanya dia tidak akan diam-diam lagi, akan memberitahukan. Nah mestinya masyarakat itu dikumpulkan, tuh diberikan ceramah, tuh masyarakat tanya nanti apa efek jeleknya, jangka pendek, efek jeleknya jangka panjang, efek jeleknya jangka menengah. Bagaimana kami harus memantau, kepada siapa kami melaporkan, kalau ada apa-apa kerugiannya kita mesti minta siapa, itu kan juga duit. Nah kalau ada yang sakit sampai mati lah misalkan gimana. Emang efeknya apa sih Bu kalau nyamuk Wolbachia itu? Kalau Wolbachia sih nggak berefek. Yang virus itu namanya. Nggak berefek. Wolbachia tidak menakutkan, tidak berefek. Yang tetapi yang
menakutkan adalah efek terhadap ekologi, efek terhadap nyamuk yang lain. Oh, Jangan-jangan nyamuk yang lain habis. meningkat. Nyamuk Wolbachia itu akan menghabiskan nyamuk Aedes aegypti. Ah, Lah di dalam alam itu kan ada keseimbangan. benar. Ekosistem. Kalau Aedes aegypti itu hilang, pasti akan muncul spesies yang lebih ganas. Pasti itu. Itu hukum alam. Berarti emang sudah direncanakan dan sudah ada. Jadi kayak- Janganlah melawan Tuhan lah. Inilah melawan Tuhan. Tuhan itu sudah mengatur. Ada penyakit, ada ini. Sekarang Aedes aegypti hilang. Apakah virus demam berdarah juga ikut hilang? Belum tentu. Virus demam berdarah dia belajar ke nyamuk yang lain misalkan. Waduh, ini apa Gojek saya kok semua udah diboncengi Wolbachia, nggak bisa tak boncengin lagi. Wah, gue cari Gojek yang lain. Ganti Grab deh. Nah, wes. Kan bisa. Bukan berarti nanti kalau Aedes aegypti hilang itu apakah betul demam berdarah hilang? Nyatanya di Sri Lanka maupun di Singapura mereka menghentikan proyek ini. Cuman Indonesia dia belum. Karena Indonesia itu satu tidak, aduh, menurut saya satu kalau uji coba artinya rakyat dipakai uji coba berarti dibikin sebagai kelinci percobaan. Kemudian tidak pakai inform consent ke masyarakat. Terus si tanggung jawab sopo? Apakah pemerintah yang bikin SK? Apakah WMP, LSM asing itu? Sebetulnya kan ini ngerewangi LSM asing atas perintah LSM asing. Yang mau menguji coba itu LSM asing itu. Itu loh. Bukan maunya pemerintah. Tapi ya pemerintah kan bikin SK jadi maunya pemerintah. SK-nya pada tahun 2020. Selama ini kan belum ada tuh Bu masyarakat yang menolak seperti di Bali keras gitu kan. Iya, ya pemangku adat Pemangku mereka. adat di sana kan Pemangku adat keras banget tuh. keras. Bahwa jangan ada sampai penolakan sampai ada nyamuk Wolbachia di Bali, sampai ada penolakan keras. Di mana daerah-daerah lain loh Bu? Apakah harus soalnya lagi zaman Sayangnya gini ya, Ah. orang-orang kaya bisa menghindarkan nyamuk. Rumahnya pakai tembok, pakai pagar, pakai ini, punya kelambu, punya ini bisa menghindarkan nyamuk. Karena nyamuk Nah, itu. nyamuk koleksi itu malam. Nah kalau nyamuk ini kan siang. Jadi kalau gedung-gedung yang itu masih bisa lah. Tapi rumah-rumah yang pinggir-pinggiran, rumah-rumah sederhana, rumah-rumah yang kecil-kecil itu ya sasarannya di situ. Dan mereka rakyat kecil mana berani dia ngomong. Rakyat kecil mana berani mereka teriak. Kenapa harus di Jogja Bu penyebarannya pertama kali? Ya karena Bill Gates maunya di Jogja. Jadi ada pemusnahan secara teoritis dong itu. Ya karena Jogja banyak demam berdarah mungkin. Logikanya seperti itu. Ya, berarti harus dari masyarakat sendiri harus sadar Ya, gitu ya. satu-satunya jalan masyarakat harus sadar mau menolak atau tidak terserah. Kalau tidak menolak, Anda harus tahu harus bagaimana. Kalau kita tidak bisa menolak, pemerintah tetap karena pemerintah itu kadang-kadang kepepet. Nanti terkena vaksin dong Bu. Karena sebentar, pemerintah itu kadang-kadang kepepet. Sudah hutang, tidak bisa menolak. Tolong dong, diuji coba tempatmu dong. Nah gitu, nggak bisa menolak karena kita udah hutang. Nah yang korban adalah masyarakat. Udah kejepit itu. Kalau yang korban masyarakat skeptis, menengwai, apatis, iya kena korban. Tapi kalau masyarakatnya pinter, masyarakatnya jeli, kemudian saya nggak mau, kampung saya tidak mau disebari nyamuk. RT harus bergerak. Jangan RT saya Pak. Jangan RT saya Pak. Kata sini satu, oke di sana satu. Oh iya setuju, di sana sama aja dong. Lah iya. Oh seluruh Indonesia yang kompak gitu loh. Nah iya maksudnya masyarakat kecil harus kompak. Iya. Kalau takutnya masyarakat kan kecil nggak nanti- kompak ya sudah Iya. jadi korban. Nanti ujung-ujungnya kan vaksin lagi nih Indonesia. Karena ini juga ibu-ibu di RT itu ada ibu-ibu yang mau menjadi ibu asuh nyamuk. Lah pasti kan dapat duit. Iya maksudnya. Oh iya. Nah, Susah juga ya. nah ini memang pendidikannya juga
kapitalis banget. Asal gue dapet duit terserah, nanti nyamuknya nyerang tetangga gue terserah. Memang itu diciptakan kamu sengaja. Nah, Kapitalis, liberalis di undang-undang dasar kita kan udah kena. iya, Ya, oke. sangat. Terima kasih ya Bu. Berarti dasarnya harus undang-undang itu memang harus kembali lagi ke undang-undang Dasar 45. 45. Ini kan gara-gara Undang-Undang Dasar 2002. Ah, Ini terlalu liberal terlalu begini. liberal. Dan tidak menghargai rakyatnya sendiri. Gotong royong. Mau DPR aja juga nggak belain rakyatnya. Tapi sekarang belum ada tanggung jawab pemerintah ya Bu atau DPR-nya legislatifnya tentang Enggak. nyamuk ini. Ya tanggung jawabnya sih Menteri Kesehatan pokoknya mau jalan. Makasih ya Bu. Waktunya singkat, padat. Mudah-mudahan rakyat Indonesia peduli lah Bu. Betul deh. Jangan sampai. Ya saya berteriak begini kan hanya untuk Iya. masyarakat bangun. Nih lo kalian mau dijadiin kelinci percobaan. Masyarakat kecil, masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang rumahnya yang petak itu. Kalian harus siap. Iya, kasihan di situ Bu. Nanti bobolan lagi dong. Nanti Kalau orang masyarakat kaya, menengah ke atas nggak peduli, karena rumahnya gede-gede bisa mengusir nyamuk sendirinya. iya, satu rumah bisa 7 sampai 7 kakak berhampitan. Nah. Itu kan rawan nyamuk itu Bu, kayak gitu Bu. Nah iya, Gimana coba itu kumat gitu. ya udah kalau mereka nggak mau bersatu untuk menolak ya, Susah. ya. Ya semoga dengan kita hadir di sini ya Bu, diskusi ini membangkitkan semangat kalau kita harus menolak. Ya menolak yang tidak bisa diterima dengan akal. Kalau bisa menolaknya juga dengan yang sopan, tidak ini. Tetapi pemerintah hendaknya mulai sadar bahwa pemerintah itu pengayom rakyat. Harus. Pemerintah itu tidak ada kalau tidak punya rakyat. Nah itu yang untuk calon-calon presiden, apakah calon itu pernah memikirkan hal seperti ini, aku nggak ngerti. Makasih Bu atas masukan. Ya, Sangat terkesan. makasih. Terima kasih banyak. Sobat Ngoku, itulah diskusi kelumit sedikit sama Bu Siti Fadila Supari soal nyamuk Tokopedia yang sedang tren viral saat ini. Semoga informasi yang kita sajikan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.